dusun kami ini, kami itu tidak pecah belah adik beradik, cuma itu adik Nama saya Iswandi, saya adalah tokoh pemuda Desa Pasar Seluma. Di sini Bu, dengan pemerintahan dan DPR provinsi yang hadir pada hari ini, saya mohon dengan sangat, kami Desa Pasar Seluma tidak akan menerima adanya tambang pasir besi di desa kami. Kalau tujuan bapak-bapak dan pemerintah ingin mensejahterakan kami masyarakat Desa Pasar Seluma, tolong bikin wisata di desa kami. Pasar tradisional harian di desa kami. Bikin pelabuhan dengan cepat di desa kami untuk nelayan. Itu mensejahterakan kami sebagai masyarakat. Kalau yang seperti ini, tambang pasir besi dan lain-lainnya tidak akan mensejahterakan masyarakat. Saya dengan sangat, dengan keras, atas nama masyarakat Desa Pasar Seluma menolak tambang pasir besi. Sekian. Di sini aku bapak-bapak ibu-ibu, walaupun sebenarnya banyak sanak kan, banyak uan, banyak ndak. Sanak galo. Yang pertama bahwa juga dari teman wali siapa nama? Bung Dodi ya. Bung Dodi bahwa Undang-Undang 32 tahun 2009 sudah lahir. Kemudian terakhir Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang itu menganulir 70 undang-undang di negara kita. 70 undang-undang itu dianulir, dirembuk lagi dalam undang-undang baru. Termasuk juga tentang undang-undang zona pesisir kita juga kena, termasuk tentang tata ruang juga dirubah. Nah, saya katakan sebagai informasi juga teman-teman wali harus pahami, sudah terbit juga PP nomor 22 ya Bu Sri ya, tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. PP 22 tahun 2021. Nah, dokumen lingkungan itu sekarang sudah diatur dalam PP itu. Jadi saya sebutkan aja Bung Dodi biar nanti lebih tajam. Di dalam PP 22 tahun 2021 sudah diatur tentang penyelenggaraan lingkungan hidup, terutama menyangkut dokumen studi kelayakan ataupun izin kelayakan, baik itu AMDAL, izin lingkungan ataupun UKL UPL, semua ada di situ. Bagaimana jika suatu AMDAL, suatu UKL UPL setelah 3 tahun berturut-turut tidak dilaksanakan, statusnya seperti apa, ada dalam undang-undang itu. Ya. Nah, sekarang ini Bu, cerita ini nggak mungkin kita ceritakan pada saat demo. Ini yang akan ngurus adalah di meja. Ya, di provinsi saya bersama teman-teman sudah membahas Perda Tata Ruang Wilayah RT/RW. Kebetulan saya ketua pansusnya. Tata ruang zona pesisir sudah diatur. Benar yang disampaikan provinsi, ada Perda RZWP 3K provinsi. Kalau kabupaten belum ada. Perda RT/RW Kabupaten Seluma belum berubah. Sejak tahun 2012 RT/RW Seluma Tulu itulah. Karena apa tahun 2012 itu saya ketua komisi 2, aku yang bahas di kabupaten. Pindah ke provinsi, provinsi baru selesai bahas tapi belum disahkan. Kabupaten belum berubah. Belum ada RT/RW baru. Gitu. Nah, cerita ini sekalian ibu-ibu tidak bisa dengai pakai orang leher, cerita yang disampaikan ini tadi. Inilah tugas kami nanti. Bersama Ibu Sri, bersama Ibu nih. Jadi, karena ada kewenangan zona pesisir, RT/RW tata ruang di sini, pengelolaan lingkungan hidup, Seluma ini ada dinasnya. Tapi Seluma ini dinasnya tidak punya sertifikasi AMDAL. Tidak punya sertifikasi penilaian kelayakan dokumen lingkungan hidup. Yang punya itu baru provinsi, kota, Bengkulu Utara, Lebong yang ada. Jadi seluruh dokumen AMDAL, UKL, UPL itu verifikasi persetujuannya, penilaian kelayakannya dilakukan bukan oleh Seluma. Sehingga yakinlah sebenarnya tidak saya ceritakan, kami pun sudah tahu. Kami pun, tapi kan tidak mungkin saya ceritakan semua. Ibu-ibu percayakan, beri kami kesempatan sebagai orang dipercaya untuk mencoba mencari jalan tengah bahwa ini harus sesuai secara hukum. Pesan kami mungkin sebelum pulang, kami berpesan hindari tindakan anarkis. Itu juga tidak akan membantu kita. Ya, tetaplah berusaha secara ekonomi, karena nggak akan ada juga yang akan ngurus ekonomi kita nanti. Kalaupun ada yang peduli, mungkin tidak akan semua. Ya, oleh karena itu saya katakan lakukan secara organisasi supaya ini sah secara hukum. Teman-teman walhi ada, jangan lupa kuasa hukumnya. Tuntutan yang disampaikan Ibu, kalau bisa sampaikan secara tertulis.
tuntutan cerita tadi sampaikan secara tertulis ke presiden bila perlu, tanda tangan rame-rame. Kalau tidak ada tuntutan secara tertulis, pemerintah ini tidak ada berdasarkan surat. Nah, suratnya nggak ada. Nggak bisa berdasarkan demo pada hari ini, itu nggak bisa dijadikan dasar. Ya, jadi kami berharap semua yang disampaikan tadi dan Suwandi juga teman-teman ini sampaikan secara resmi, tembuskan kepada gubernur. Gubernur ini dengan perayaan gubernur juga, karena ada kewajiban gubernur juga soal pertambangan di Provinsi Bengkulu, terutama juga menyangkut kawasan hutan. Kewenangan kawasan hutan bukan lagi kewenangan kabupaten, sudah menjadi kewenangan provinsi. Dinas kehutanan tidak ada di kabupaten, dinas kehutanan ada di provinsi. Kenapa ada kehutanan? Karena di sini ada cagar alam. Termasuk di dalam IUP itu kami sudah dapat tembusan surat dari BPKH Lampung, di dalam 165 hektar itu ada cagar alamnya. Kami sudah baca itu. Ya, ada dinas kehutanan. Nah, jadi insya Allah kami akan tindak lanjuti. Mungkin tidak akan kami bahas secara panjang lebar. Ibu-ibu tetaplah istiqomah. Berjuanglah dengan baik. Jangan ada anarkis, apalagi sampai ada korban. Yang nanggung kita itulah. Perjuangan masih panjang, ya. Teman-teman, itu saja dari saya, Ibu Sri ya. Perizinan juga seperti apa tanggapan kita Ya. dari DPP? Pemerintah provinsi kan tentunya tidak tinggal diam, karena di sektor tambang ini bidang energi sumber daya mineral memang sekarang kan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa menjadi kewenangan pusat, tetapi penyerahan kewenangan dari daerah ke pusat itu belum ada. Provinsi masih ada dinas SDM, masih ada bidang-bidang dan masih ada anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pertambangan. Jadi kami provinsi tetap menjadi bagian yang harus menindaklanjuti cerita tentang Flaming Lefto ini. Yang kedua, di dalam cerita ini ada kawasan hutan. Kewenangan kehutanan itu masih menjadi domain kewenangan provinsi. Kita lihat di sini ada cagar alam. Kemudian ada zona pesisir, Perda RZWP 3K Provinsi Bengkulu. Itu yang mengatur peruntukan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil se-Provinsi Bengkulu. Di Seluma sepanjang pesisirnya dibolehkan peruntukan untuk apa? Itu sudah diatur dalam Perda RZWP 3K. Kemudian ada lagi Perda RT/RW Provinsi Bengkulu. Memang sedang dibahas saat ini, yang juga sudah menganulir beberapa aturan di Perda RT/RW Kabupaten, karena kewenangan pertambangan sudah tidak kewenangan di kabupaten. Yang terakhir soal lingkungan hidup. Apapun dokumen, apapun tindakan aktivitas pertambangan itu harus punya izin lingkungan hidup, baik itu AMDAL, UKL, UPL. Terakhir sudah terbit PP nomor 22 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ sangat gamblang dan tegas disampaikan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang mempunyai dokumen lingkungan hidup selama ini yang wajib diperbaharui. Wajib diperbaharui. Pasal 89 ayat 2 di PP nomor 22 tahun 2011. Nah, tentunya ini bukan tugas DPR, nanti akan ada dinas lingkungan hidup provinsi yang akan kami koordinasikan, ya. Jadi kami hadir di sini bagian dari tugas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wakil rakyat yang memang domain pertambangan ini justru daripada kabupaten memang lebih banyak domainnya di provinsi. Kami sudah menyarankan kepada masyarakat untuk tidak anarkis. Kami minta juga aparat pemerintahan juga bersikap simpati kepada masyarakat karena ini murni bagian aspirasi dan perjuangan masyarakat. Oke ya, Bupati cukup mengevaluasi sejauh mana dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, apakah itu masih layak, tidak layak, perlu diperbaharui karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten masih ada. Nah, silakan dievaluasi dan untuk mendapat persetujuannya nanti, baik itu pembaruan, mereka harus ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nah itu. Dan kami sebenarnya provinsi menunggu saja kalau memang Bupati mau ajak bicara, insyaallah hadir. Kemarin kami sudah rapat dengan Dinas SDM Provinsi, juga di situ ada Inspektur Tambang. Kami juga sudah rapat dengan Dinas Kehutanan, Dinas Perizinan Terpadu Suatu Pitu. Ada satu klausul lagi di Cipta Kerja, ada undang-undang tentang izin usaha industri. Nah, pasir ini kan tidak begitu saja diambil, diolah. Beda dengan batu. Kalau batu galian C diambil, diangkut, jual. Kalau pasir diambil, diolah dulu. Nah, izin pengolahannya itu sudah diatur dalam izin usaha industri. Apakah mereka sudah ngurus atau belum, saya juga tidak tahu. Tapi ini bagian yang harus dievaluasi juga oleh pemerintah kabupaten.